Yosua pasal 2 ayat 23 dan 24. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Ini adalah perkataan dua orang yang mengintai tanah perjanjian sebelum mereka masuk menyerang Yeriko dan merobohkan benteng kota Yeriko. Bahkan kalau di dalam konteks sesungguhnya mereka belum menyeberang sungai Yordan. Mereka masih berkemah di wilayah seberang sungai Yordan. Itu sebabnya ini adalah suatu perkataan iman yang karena kasih Bapa sekarang kita boleh menerimanya di dalam Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena ketika mereka mengintai, melihat apa yang terjadi di negeri itu, mereka berjumpa dengan seorang perempuan yang namanya Rahab. Dan Rahab mengatakan kepada mereka bahwa mereka semuanya gemetaran, semuanya ketakutan. Mereka sudah mendengar tentang perbuatan daripada Tuhannya Israel yang luar biasa, yang berkuasa membelah Laut Merah. Dan kalau kita melihat secara sejarah, apa yang disampaikan Rahab itu telah terjadi 40 tahun sebelum Yosua masuk ke tanah perjanjian. Jadi suatu berita yang sudah lama sekali. Sebenarnya ini tentang apa yang menjadi bagian kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berita salib itu sudah lama sekali. Tapi tidak semua orang sekarang percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib itu benar-benar sudah mengalahkan semua musuh-musuh kita. Karena peperangan kita bukan dalam peperangan darah dan daging lagi, tapi peperangan kita adalah peperangan melawan si jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang mendakwa kita. Itu sebabnya kita harus ingat Tuhan Yesus yang mengatakan, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Bapa kita dan kekuasaan Yesus yang diurapi. Karena telah dilemparkan ke bawah, yaitu pendakwa-pendakwa saudara-saudara kita. Dan mereka itu adalah si jahat itu, si iblis itu mendakwa kita sekarang di pikiran kita. Penyakit kamu tidak akan sembuh, kamu akan gagal, keluargamu akan hancur, rumah tanggamu akan porak-poranda, engkau akan miskin, akan bangkrut, akan susah. Tapi hari ini kita mau menerima kembali janji itu, bahwa sesungguhnya di dalam Yesus kita telah memperoleh kemenangan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sudah sembuh. Bahkan oleh karena kasih-Nya, Dia sanggup memelihara hidup kita dan kita tidak akan kekurangan apapun. Kita hanya butuh Yesus dan bersandar kepada Yesus sepenuhnya. Karena di dalam Dia kita telah menerima segala-galanya. Yesus Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya, Dia menjanjikan untuk memberi hidup dan memberi kepada kita supaya kita memilikinya di dalam segala kelimpahan. Percayalah, kemenangan untuk semua tantangan hidupmu Tuhan sudah sediakan di dalam Yesus Kristus. Shalom.